Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, episode 80. Rasanya sangat mengecewakan terhadap perkataan dokter tentang penyakit ibu mereka. Sekarang Bro Wina sedang terbaring lemah di bangsalnya lagi. Dia bahkan tak bisa berbicara, hanya suara-suara sumbang yang diperdengarkan. Bila meminta sesuatu dia hanya berkicau, "How, hey," dengan suara tak jelas. Tentu saja sangat merepotkan bagi Ambar untuk mengurusnya, padahal masalah dia juga besar. Ambar harus menjumpai Heru yang lari dan sekarang ibunya sakit dan menyusahkan. Tentunya repot untuk mengurus orang stroke. Ambar sepertinya ibu sudah diperbolehkan pulang 2 hari lagi. Ucap Hamdan memberitahu Ambar agar mempersiapkan segalanya untuk kepulangan ibunya. "Lantas bagaimana mas? Kami tinggal di rumahmu saja ya. Soalnya kemarin ngambil rumah kontrakan cuma bayar 3 bulan dan sudah mau habis juga," ucap Ambar menghela napasnya. "Ya terserah saja asalkan kamu yang mengurusnya," serga Hamdan. "Lalu bagaimana dengan urusanku dan Om Heru? Aku juga gak bisa. Dia lari gitu aja mas. Bagaimana nasib anak di perut ini? Kita bawa saja ibu pulang dan masalahmu bisa dibicarakan dengan bapak supaya dia mau membantu juga karena kamu anaknya," kata Hamdan beranjak dengan langkah tertatih. Dia masih menggunakan penyangga karena kakinya masih sakit. "Kamu kemana mas?" tanya Ambar ketika Hamdan ingin menghilang dari balik pintu. Hamdan menoleh. "Aku mau menjumpai Lia karena sudah lama tak kesana. Entah bagaimana keadaannya. Bagaimanapun dia istriku." Lalu dia membuka pintu dan pergi. Kini Ambar kesal karena harus merawat ibunya yang stroke. Hamdan sampai di rumah orang tua Lia. Pria itu mengetuk pintu beberapa kali lalu pintu terbuka. "Hamdan," ucap ibunya Lia. "Di mana Lia, Bu?" tanyanya. "Dia istirahat," serga ibunya. Hamdan masuk begitu saja. Ibunya Lia mendengkus kesal melihat menantunya itu. Kenapa baru menunjukkan batang hidungnya sekarang? Hamdan masuk ke kamar Lia. Wanita itu terbaring dan ibunya mengikuti. "Bagaimana kabar kamu?" tanya Hamdan ke Lia. Wanita itu menoleh. "Sudah lebih baik. Kamu dari mana saja mas? Kenapa baru kesini? Kamu lupa, aku istrimu dan masih membutuhkan suaminya," ucap Lia ketus karena Hamdan hanya mengurus keluarganya saja dan lupa pada dirinya. Apalagi Hamdan masih mencintai Yuni sang mantan istri. "Maaf, aku banyak urusan Lia. Ibu stroke dan Ambar hamil," kata Hamdan dengan rasa pilu. Mengapa hidupnya jadi susah seperti ini? Lia dan ibunya menutup mulut karena terkejut. "Terus?" tanyanya. 2 hari lagi ibu pulang dan Ambar, aku belum tahu karena lelaki yang menghamili gak mau tanggung jawab," kata Hamdan lagi dengan suara pelan desah. "Hamdan, karena keluargamu masih dalam masalah maka biarkan Lia di sini. Namun kamu tetap menafkahinya karena dia istrimu dan tanggung jawabmu. Lia tak akan bisa mengurus ibumu karena dia juga sakit," ucap mertuanya ikut menimbrung. Hamdan merasa kesal namun apa yang dikatakannya benar. "Ya, terserah saja yang terbaik," kata Hamdan dengan ketus melirik sang mertua. Kemarin dia sudah meminta uang 5 juta ke Hamdan dan feelingnya dia akan meminta lagi. "Jangan lupa kamu kasih nafkah ke anakku, paham kamu?" katanya dengan ketus. "Biarkan aku bicara berdua dengan istriku," dengkus Hamdan. Dengan mencibir ibunya keluar dari kamar dan pintu itu dibantingnya karena kesal. "Aku sebenarnya gak suka kamu tinggal di sini Lia," kata Hamdan. Semuanya jadi kacau padahal dulu dia ingin menguasai harta Lia, namun malah dia yang terpojok dengan banyak masalah. "Biarkan aku sehat dulu mas. Aku juga sakit dan gak bisa mengurus ibumu." Hamdan hanya pasrah karena kacaunya hidupnya. Bu Rowena sudah diperbolehkan pulang. Dia harus banyak istirahat dan melakukan terapi beberapa kali jika ingin sembuh. Walau tak bisa sehat total, namun terapi bisa membantu kemajuan kesehatannya.
Dengan kursi roda, Browina dibawa ke kamar dan Hamdan susah payah membaringkannya. Mas, segeralah ibu diterapi biar lekas pulih, kata Ambar. Hamdan menanggapi malas. Kok kira uang dari mana? Uangku sudah kandas. Uang santunan kecelakaanku dipakai semua untuk biaya berobat ibu, paham? Lantas, aku gak bisa ngurus dia, Mas. Aku hamil, kata Ambar protes. Hamdan merasa tersulut emosi karena sang adik sangat banyak protesnya. Plak, Hamdan menamparnya karena kesal. Ambar memegangi pipinya terkejut dan wajah Hamdan sudah merah padam karena marah. Kenapa kamu pukul aku, Mas? Ingat, Bar, ibu kayak gini karena kamu dan kamu harus bertanggung jawab. Aku lepas tangan dan gak mau bantu kamu. Hamdan menengkus marah pada Ambar lalu dia ambil jaketnya dan berlalu pergi. Browina menangis kejer mendengarkan pertengkaran kedua anaknya. Dia sedih mengapa nasibnya seperti ini. Dulu dia sangat sehat dan sekarang sakit seperti ini. Menyusahkan kedua anaknya. Dia terkenang masa lalu. Dahulu pun dia selalu menyusahkan Hamdan dan suka julid pada Yuni juga, Lia para istri Hamdan, sehingga membuat mereka tak suka padanya. Hu, terdengar suara tangisnya. Ibu kenapa? Tanya Ambar. Dia menunjuk ke bawah bahwa dia ingin buang air besar. Pipis saja dipopok Bu. Dengan susah payah Browina menggeleng bahwa dia sudah buang air besar di sana. Ibu buang air di situ, tebak Ambar. Dia mengangguk dengan tangan kirinya menunjuk popoknya. Ibu sangat nyusahin aku gak bisa dalam ngurus orang-orang sakit kayak ibu ini, kata Ambar mengeluh dengan suara keras. Browina kembali menangis kejer. Huhuhu. Ambar dengan terpaksa mengurus pup ibunya dalam popok dewasa dan merasa benci melakukan itu. Ya Tuhan, ternyata dia hidup untuk mengurus ibunya. Mengapa dia harus melakukan ini? Mas, ibu tidur dan di rumah sendiri. Cepat pulang, karena aku akan menjumpai Om Heru, tulis Ambar ke Hamdan. Karena dia digampar tempo hari, Ambar merasa malas minta bantuan Hamdan. Dia memilih bapaknya untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga pria tua itu mau membantu, pikir Ambar. Dia juga kesal dengan bapaknya karena kawin lagi. Coba masih setia, pasti hidup mereka tak akan berantakan kayak gini. Kenapa kamu tinggalkan dia sendiri? Aku harus mengurus masalahku. Ingat, dia bukan ibuku sendiri. Dia juga ibumu, tulis Ambar. Beberapa kali Hamdan memanggilnya. Namun Ambar menolak panggilan itu. Angkat teleponku. Gak mau, bicara saja di chat. Kamu pulang dan pantau ibu. Aku capek dan seharusnya kamu cari suster buat ngurus ibu, Mas. Bicara kamu seenaknya. Aku gak ada uang. Ibu sampai sekarang gak diterapi karena kurang biaya. Hamdan membalas dengan marah. Ternyata mengikuti ibu dan adiknya dalam masalah uang dan mengabaikan istri bisa membuat hidupnya kacau. Anak lelaki memang milik ibunya, tetapi istri adalah tanggung jawabnya, karena istri adalah pakaian suaminya. Jika jelek dipandang, maka jelek juga sang suami. Hamdan menghela napas merasa menyesal. Dia menyesal karena tak adil. Sekarang sang istri yang dia cintainya sudah melupakannya. Hamdan beberapa kali melihat foto Yuni dan Cecil. Mereka bahagia tanpa Hamdan dan tanpa keluarga Hamdan. Ibunya sangat tak penyayang pada Cecil, apalagi Ambar yang benci pada anak kecil. Dia juga terkadang mengungkit-ungkit pemberiannya pada Yuni dan Fatih yang berstatus anak yatim. Andai waktu ini bisa dikembalikan, maka Hamdan ingin merubah segalanya. Dia ingin jadi tegas dan bertanggung jawab serta tak perhitungan, namun semua sudah terlanjur basah dan kesempatan itu hilang. Hamdan bergegas pulang ke rumah setelah jam kantor usai mengurus ibunya. Sementara Ambar, dia turun dari angkutan dan beranjak ke rumah Ella, istri kedua bapak, setelah meminta alamat ke bapaknya. Dia melihat mereka sedang bercengkerama. Anaknya sudah besar dan sedang membaca di teras rumah. Sepertinya hidup bapaknya lebih bahagia, lebih menyenangkan, dan pantaslah dia gak mau kembali. Bapak merasa lebih tenang menghabiskan masa tuanya dengan istri kedua. Assalamualaikum Pak, kata Ambar mendatangi mereka dan mengganggu keceriaan mereka. Waalaikumsalam, Bapak dan Ella mengucap salam bersamaan. Ambar, seru Bapak. Ambar dengan langkah perlahan berjalan ke bapaknya dan dia duduk saja di teras rumah. Ella menyuruh anaknya masuk. Ambar mulai menangis dan Bapak heran karena baru datang langsung menangis. Ada apa Ambar? Ambar mau minta tolong Bapak. Ambar gak tahu mau minta tolong siapa lagi. Ambar mau kita ke rumah Om Heru.
dan minta tanggung jawab karena Ambar sudah hamil 3 bulan, Pak. Kehamilan ini semakin besar dan Ambar gak bisa ngurus anak ini karena ibu juga kena stroke, ucap Ambar secara gamblang. Bapak tersentak kaget mendengarnya. Di mana Hamdan? Mas Hamdan ngurus ibu yang sakit karena dia bicara pun gak bisa, ucap Ambar terseduh. Bapak menghela napas. Baiklah, mari ke rumah lelaki itu, katanya. Bersambung. Terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca lanjutan dari novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.